Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu. Semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya akan menjelaskan singkat yaitu tentang materi ibadah. Ibadah secara bahasa yaitu adalah taat, tunduk, pengabdian dan juga hina. Maksud hina di sini adalah kita benar-benar merendahkan diri kita di hadapan Sang Khalik. Seperti itu ya teman-teman. Lalu dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, ibadah itu adalah sebagai puncak ketaatan dan ketundukan yang di dalamnya terdapat unsur cinta. Karena menurut Ibnu Taimiyah, ketaatan tanpa unsur cinta maka tidak bisa diartikan sebagai ibadah. Maka dapat kita ketahui bahwasannya tahap akhir dalam perasaan cinta yaitu adalah penghambaan diri kita. Ya teman-teman bisa merasakan betul ya ketika kita sudah benar-benar cinta terhadap apapun itu, terhadap sesuatu, terhadap apapun itu gitu ya, pasti kita bakal ada proses di mana kita nih menghambakan diri kita gitu. Meskipun teman-teman merasakan oh enggak, tapi memang fakta seperti itu gitu. Tahap akhir dalam cinta itu ialah penghambaan diri, dan tahap awal dari sebuah cinta itu adalah ketergantungan. Disarankan ketika teman-teman mencintai sesuatu jangan berlebihan. Yang boleh berlebihan hanyalah cinta teman-teman kepada Allah saja gitu ya. Cinta itulah yang diperbolehkan gitu. Kita sekarang menuju kepada pokok pembahasannya yaitu tentang prinsip-prinsip ibadah. Prinsip-prinsip ibadah ini saya harap teman-teman memahaminya dengan seksama, ditonton dari awal sampai akhir dan di-skip. Ada 6 prinsip-prinsip ibadah yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama, prinsip bersembah ya. Itu prinsip utama di dalam beribadah gitu. Ketika kita beribadah, kita pasti menyembah. Karena kita beragama Islam, berarti kita menyembah Allah, dan itu pasti. Dan itu makanya kenapa prinsip utama di dalam beribadah. Seperti firman Allah di Quran surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Jelas ya, berarti menyembah ini adalah faktor utama dalam beribadah. Oke, lanjut ke faktor yang kedua. Nah, faktor yang kedua ini itu adalah tanpa perantara. Apa maksud tanpa perantara di sini? Jadi, ketika kita beribadah, nggak ada yang namanya hubungan orang ketiga dengan Allah. Bahasanya mewakilkan ini nggak ada gitu. Nah, tanpa perantara di sini, saya dengan Allah, kamu dengan Allah. Nggak ada saya nggak bisa sholat, terus kamu yang mewakilkan saya. Nah, ini nggak bisa. Nah, ya ketika saya nggak bisa, kamu dan juga yang lain nggak bisa mewakilkan saya. Nah, ini makanya kenapa prinsip ibadah yang kedua itu adalah tanpa perantara. Di Quran surah Al-Baqarah ayat 186, maaf. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku sangatlah dekat. Aku kabulkan permohonan doa orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu mendapat bimbingan. Nggak bisa kita meminta pertolongan tapi kita nggak berdoa atau kita nggak beribadah, malah minta kayak tolongin dong. Nggak bisa kayak gitu. Kita bisa minta tolong ke orang lain ya. Justru hanya kita, ketika kita mau apa-apa minta pertolongan sama Allah. Seperti itu teman-teman. Lanjut ke prinsip yang ketiga. Nah, prinsip ketiga di sini yaitu adalah harus ikhlas. Dalam beribadah kita harus ikhlas. Nggak boleh ada unsur keterpaksaan apapun. Meskipun itu sekecil dzarrah, nggak boleh teman-teman ya. Jadi ketika kita mau beribadah, diusahakan kita benar-benar ikhlas. Harus sadar betul bahwasanya ini 100% adalah milik Allah. Nggak boleh kita ada rasa nggak ikhlas atau bahkan rasa kesal gitu ketika kita beribadah. Lanjut ke prinsip yang keempat, yaitu adalah harus sesuai dengan tuntunan. Nah, maksud harus sesuai dengan tuntunan ini adalah tidak melebih-lebihkan dan tidak mengurang-urangkan. Oke, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, yaitu man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa fi fahuwa raddun. Barang siapa yang mengadakan sesuatu dalam perkara kami ini yang tidak ada tuntunan Islam di dalamnya, maka pasti akan ditolak. Sangat-sangat tidak diperbolehkan untuk mengada-ngada.
tidak boleh mengada-ngada dan tidak boleh melebih-lebihkan. Dan juga Rasulullah SAW pernah bersabda, ini hadis yang sangat fenomenal ya teman-teman. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Yang artinya, sesungguhnya sebaik-baik berita itu adalah kitabullah dan sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Muhammad. Sedang sejelek-jelek perkara adalah mengada-ngada padanya. Dan setiap bid'ah atau penyimpangan dengan mengada-ngada itu adalah sesat, dan sesat itu pasti masuk neraka. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Jadi sudah sangatlah jelas betul ya teman-teman, dalam beribadah janganlah kita mengada-ngada, harus sesuai dengan tuntunan yang sahih, yang hadisnya sahih, yang kuat. Jangan mengikuti budaya ataupun nenek moyang gitu, mentang-mentang ini dari dulu dilakukan, hal yang ini tuh dari dulu dilakuin sama warga segala macam. Namun ketika kita tahu ini ternyata ini bid'ah, nggak ada landasan yang jelas, hadisnya juga kurang kuat, bahkan di Al-Quran tidak ada, maka itu pasti bid'ah ya teman-teman ya. Wallahu a'lam. Lanjut kita ke prinsip yang kelima, yaitu adalah seimbang antar jasmani dan rohani. Allah pernah berfirman di Quran surah Al-Qasas, "Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Yang artinya, dan carilah apa yang Allah berikan kepadamu berupa kebahagiaan negeri akhirat, namun jangan kamu lupa bahagiamu atau nasibmu dari kenikmatan dunia. Nah, jadi di sini Allah juga menyarankan kita teman-teman untuk menyeimbangkan diri kita beraktivitas di dunia gitu, menjaga jasmani kita, yang menjaga jasmani kita dengan cara olahraga, dengan cara makan makanan yang sehat, dengan cara bekerja juga untuk mencari nafkah agar kita bisa membeli kebutuhan dari kebutuhan primer, sekunder, tersier gitu, dan juga menjaga keluarga kita gitu kan. Lalu kita juga menuntut ilmu gitu kan. Otak ini gak harus diisi dengan ilmu-ilmu yang positif, ilmu-ilmu yang bagus gitu ya, ilmu-ilmu yang bermanfaat gitu untuk kemudian hari. Nah, kayak gitu maksudnya. Makanya kenapa di sini harus menyeimbangkan antar jasmani dan rohani dalam beribadah. Yang terakhir itu adalah mudah dan meringankan. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya teman-teman di Quran surah Al-Baqarah, teman-teman pasti tahu, yaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang manusia kecuali sesuai dengan kemampuannya. Sudah sangat jelas ya teman-teman. Jadi ketika kita menjalankan ibadah, menjalankan aktivitas, atau kita terkena ujian, cobaan, musibah, apapun itu, pasti itu kita bisa melampauinya teman-teman. Kita bisa menyelesaikannya dari diri kitanya aja, mau atau enggak. Kebanyakan orang-orang itu udah seringnya itu putus di tengah jalan. Mereka nggak mau berusaha, nggak mau mencoba, nggak mau maksa dirinya gitu agar bisa berhasil. Makanya ketika kita ada cobaan atau apapun itu, pasti teman-teman, semuanya pasti bisa dilewatin. Oke, segitu saja dari saya. Dan jika memang ada kekurangan atau ada kesalahan dalam berucap, teman-teman bisa tinggalkan komentar di kolom komentar, ataupun teman-teman bisa mengechat saya yang punya nomor saya ya, teman-teman bisa personal chat saya atau chat kakak-kakak instrukturnya, teman-teman bisa nanyakan ke mereka. Sekian dari saya. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.